Diskriminasi yang dialami oleh kasta Dalit di India sebetulnya sudah sangat lama. Seperti fasilitas umum dibuat khusus untuk kasta Dalit. Nah, contohnya toilet Dalit tuh yang ini. Tempat duduk Dalit atau kursi Dalit yang ini. Bahkan fasilitas pelayanan administrasi dibedakan. Pokoknya serba dibedakan. Bahkan kalau ada seseorang yang di luar kasta Dalit atau kasta yang lebih tinggi dari Dalit menikah dengan orang yang berkasta Dalit, itu sudah pasti ditantang oleh keluarga kasta yang lebih tinggi. Nah, seperti apa kehidupan sehari-hari orang India yang berkasta Dalit? Stabilkan posisi kalian. Kita mulai dengan apa itu kasta. Nah, kasta ini adalah sebutan strata sosial yang membagi adanya kelas, ras, keturunan, golongan di suatu masyarakat. Kasta muncul pertama kali dalam sebuah manuskrip Manusmriti. Nah, secara luas dianggap sebagai buku paling penting tentang hukum Hindu dan berasal dari setidaknya 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Dalam manuskrip tersebut tercantum jelas dan mengakui dan membenarkan sistem kasta sebagai dasar ketertiban dan keteraturan masyarakat. Keberadaan sistem kasta di India diyakini sudah ada sejak kedatangan bangsa Arya ke wilayah India. Nah, bangsa Arya ini adalah bangsa yang pertama kali memperkenalkan agama Hindu di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, di India ini ada 5 kasta: Brahma, Ksatria, Vaisya, dan Sudra, dan Dalit. Nah, fokus kita pada hari ini adalah Dalit. Kasta Brahmana yang sebagian besar berprofesi sebagai guru dan intelektual dan diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian datanglah para Ksatria atau para pejuang dan penguasa yang konon berasal dari tangannya Brahmana. Nah, di bagian yang ketiga, kasta ketiga jatuh ke tangan Vaisya atau para pedagang yang diciptakan dari pahanya Brahmana. Nah, di bagian paling bawah yang terakhir adalah para Sudra yang berasal dari kaki Brahmana dan melakukan semua pekerjaan yang kasar. Nah, kasta-kasta utama dibagi lagi menjadi sekitar 3000 kasta lagi dan 25.000 subkasta, masing-masing berdasarkan pekerjaan spesifiknya. Nah, di luar sistem kasta Hindu ini terdapat kaum Dalit atau kaum tak tersentuh. Selama berabad-abad, keberadaan kasta di India ini seolah mendikte hampir seluruh aspek kehidupan manusia, yakni dengan masing-masing kelompok kasta akan menempati tempat tertentu dalam hierarki masyarakat. Nah, negara India menjadi sebuah negara di Asia Selatan yang hingga saat ini masih menganut sistem kasta sebagai strata sosial yang paling rumit di dunia. Nah, komunitas pedesaan telah lama diatur berdasarkan kasta-kasta atas dan bawah. Hampir selalu hidup dalam koloni yang terpisah. Sumur air tidak digunakan bersama. Kasta Brahmana tidak menerima makanan atau minuman dari suku Sudra dan seseorang hanya boleh menikah dalam kasta yang sama. Sistem ini memberikan banyak keistimewaan kepada kasta-kasta di atas, sambil memberikan sanksi terhadap penindasan terhadap kasta-kasta bawah oleh kelompok-kelompok yang memiliki hak istimewa. Nah, sistem ini seringkali dikritik karena tidak adil dan cenderung diskriminatif. Masalah ini tetap tidak berubah selama berabad-abad, menjebak orang-orang ke dalam tatanan sosial yang kaku sehingga tidak mungkin untuk melarikan diri. Meskipun ada banyak hambatan, beberapa kaum Dalit dan warga kasta rendah India lainnya seperti B.R. Ambedkar yang menyusun konstitusi India dan K.R. Narayanan yang menjadi presiden Dalit pertama di India telah berhasil menduduki jabatan bergengsi di negara tersebut. Nah, kaum Dalit selama ini dianggap sebagai kasta terendah dengan alasan tak murni. Mereka dilarang masuk ke mayoritas umat Hindu. Bahkan seringkali dianggap komunitas yang untouchable alias haram untuk disentuh. Keberadaan Dalit tak dianggap dalam masyarakat tradisional India. Dalit saat ini berada di luar 4 kasta. Bahkan Dalit menjadi yang paling miskin dan tertindas.
Peluang mendapatkan pekerjaan, pendidikan sangatlah sempit, bahkan dianggap nyaris tidak ada. Nah, ketidakberuntungan bahkan sampai soal jodoh. Nah, dan karena dianggap tak murni, mereka dipinggirkan selama ribuan tahun sejarah India. Sekitar 25% dari populasi India dengan jumlah 1,3 miliar orang termasuk dalam kasta Dalit dan suku Adivas, yang dimana keduanya telah terpinggirkan secara sosial dan ekonomi selama berabad-abad. Di India, membunuh sapi saja dapat dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun. Akan tetapi, nyawa kaum Dalit memiliki nilai lebih rendah dari itu. Menurut data PBB, terdapat kurang lebih 1.000 kasus pembunuhan setiap tahunnya diakibatkan oleh permasalahan kasta. Ratusan wanita Dalit pun banyak juga yang diperkaos. Di tahun 2011, sebetulnya Mahkamah Agung India telah menetapkan hukuman mati bagi orang-orang yang membunuh dengan alasan kasta. Namun tampaknya ketetapan tersebut hanyalah angin lalu bagi masyarakat yang berkasta lebih tinggi dari Dalit. Bentuk diskriminasi lainnya adalah bagi kaum Dalit, ketika berjalan harus mengikat dahan pohon di pinggang mereka. Fungsinya untuk menghapus jejak kotor mereka. Nah, itu saking dianggap kotor sekali ya. Di pinggang dikasih dahan pohon, ya maksudnya mungkin biar bisa menghapus sisa-sisa jejak telapak kaki mereka. Di beberapa daerah juga disebutkan kaum Dalit harus membawa penampung ludah diikat di leher mereka supaya air ludah mereka ini tidak menetes di jalan dan tidak mengotori warga lain. Waduh. Bahkan Dalit ini tidak memiliki akses untuk pekerjaan yang layak. Mereka biasanya hanya menjadi seorang pemulung, bekerja di tempat pembakaran batu bara, pekerja sanitasi, dan pekerjaan yang dianggap kotor atau tidak terhormat bagi kasta di atasnya. Nah, sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan hidup di trotoar jalan dengan cara mendirikan beberapa tenda. Dalit juga dianggap sebagai orang buangan. Orang-orang dari kasta Dalit dilarang bergabung dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat. Komunitas ini juga dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan yang kasar yang tidak dilakukan oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Nah, seperti mengurus mayat, penyamakan kulit hewan, dan membunuh tikus atau hama lainnya. Melakukan sesuatu dengan ternak yang sudah mati atau kulit sapi dianggap sangat najis dalam agama Hindu. Justru itu, kaum Dalit diberikan pekerjaan yang berhubungan dengan hewan ternak yang sudah mati. Di dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, pekerjaan yang melibatkan kematian dipercaya akan merusak jiwa para pekerja, sehingga membuat mereka tidak layak untuk berbaur dengan orang lain. Di India ada sebuah tradisi yang sangat aneh, yaitu tradisi ini dikenal sebagai Madesanana. Nah, Madesanana ini ya, tradisi di mana kasta terendah seperti Dalit di India berguling-guling di bekas air ludah atau bekas makanan yang dilemparkan oleh kasta Brahmana. Bagi sebagian orang, air ludah merupakan hal yang menjijikkan dan kotor. Namun tidak bagi sebagian orang di India, terutama kaum Dalit yang merupakan kasta terendah. Nah, kaum Dalit mempercayai jika mereka berguling-guling di bekas ludah kasta Brahmana, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dan bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Nah, tradisi berguling Madesanana ini sudah ada sejak 4.000 tahun silam. Pemerintah India sendiri tidak mampu mencegah warganya untuk mengikuti ritual yang aneh ini, sebab warga masih percaya akan mitos yang ada pada ritual Madesanana ini. Dari beberapa diskriminasi yang saya paparkan tadi, sebetulnya para sejarawan mengatakan bahwa hingga abad ke-18, perbedaan formal kasta tidak terlalu penting bagi orang India. Identitas sosial jauh lebih fleksibel dan orang dapat berpindah dengan mudah dari satu kasta ke kasta yang lainnya. Jadi kalau sekarang itu di India modern sekarang ini untuk kasta-kastaan, nah sekarang negara itu lebih renggang, tidak seperti dulu. Tetapi tepat di tahun 2018, kaum dari kasta Dalit beramai-ramai melakukan aksi demo turun ke jalan. Nah, untuk memprotes ketidakadilan pemerintah dalam salah satu kasus hukum yang didapat oleh kaum Dalit. Beberapa orang tewas dalam bentrokan sengit antara polisi dan pengunjuk rasa yang dipimpin oleh kaum Dalit.
para pengunjuk rasa menentang keputusan pengadilan yang memperlambat proses hukum terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kasta terendah di India. Jadi ya sebetulnya kasta-kastaan di India masih terbilang masih ada. Tepatnya di tahun 2018, sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, sebetulnya konstitusi India yang merdeka melarang diskriminasi berdasarkan kasta dan dalam upaya untuk memperbaiki ketidakadilan historis dan memberikan kesetaraan bagi mereka yang secara tradisional kurang beruntung. Nah, saya berharap kasta-kastaan di India ini tidak terjadi di negara kita, Indonesia ya.